Selamat sahabat adik-adik, selamat jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah yang pengasih, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, kepadamu kami bersyukur untuk segala kasih sayang-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat. Kami undang Roh Suci mengajar kami untuk mengerti, bahkan menghidupkan pengampunan terhadap saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat hafalan kita terdapat dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi ayat hafalan kita sangat jelas bahwa kita ini harus mengampuni saudara-saudara kita. Dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita, mimpi menjadi kenyataan. Mimpi menjadi kenyataan. Pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu bercerita tentang Firaun bermimpi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kemudian adalah kekeringan. Sekarang 7 tahun kekeringan itu terjadi, dan bukan hanya di Mesir saja terjadi kelaparan, bahkan ada juga kelaparan terjadi di daerah Kanaan di mana Yakub tinggal. Jadi mereka sekarang sudah tidak ada makanan. Mereka disuruh pergi untuk membeli makanan ke Mesir. Oleh sebab itu Yakub memberi uang dan menyarankan agar mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Segera mereka bersiap-siap menuju ke Mesir. Setelah sampai di sana, tentu mereka menghadap seorang penguasa Mesir, yaitu Yusuf. Dan tiba di sana, mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf teringat kepada mimpinya bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Mereka memohon untuk membeli makanan. Tapi Yusuf bilang, hei, kamu adalah pengintai. Supaya kalau kamu melihat di daerah Mesir ini, kalau ada tempat yang lemah, kamu akan membawa harta-harta dan makanan dari sini. Mereka bilang, tidak Tuhan, tidak. Kami tidak mau melakukan pengintaian. Kami orang-orang jujur. Sebenarnya kami ada 12 orang, tetapi seorang telah meninggal. Dan seorang lagi tinggal di kampung bersama dengan Yakub. Tidak mungkin. Kamu adalah pengintai. Walaupun Yusuf membentak-bentak saudara-saudaranya, dia mengenali mereka. Saudara-saudara itu tidak mengenal Yusuf karena cara berpakaiannya dan cara berbahasanya, dan dia menggunakan seorang penterjemah. Jadi mereka saling mengatakan seorang dengan seorang. Itulah, kata Ruben, aku sudah bilang kamu jangan apa-apakan anak itu, tapi kalian melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Kamu tidak dengar bagaimana dia memohon-mohon, jangan bang, jangan. Tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang kita tanggung semuanya ini. Lalu Yusuf bilang, masukkan semua mereka itu ke dalam penjara. Mereka dipenjarakan 3 hari lamanya karena dituduh sebagai pengintai. Yusuf sebenarnya sedih. Dia akan melihat apa perasaan, apa keadaan saudara-saudaranya. 3 hari di dalam penjara. Setelah mereka dikeluarkan, Yusuf mengatakan lagi, kalau memang kamu ada saudara satu lagi, kalau kamu datang lagi bawa dia ya.
Tetapi satu dari antara kamu harus tinggal di penjara. Dan benar, seorang dipenjarakan, yaitu Simeon. Dialah yang mempunyai ambisi untuk membunuh Yusuf. Dia dimasukkan penjara. Dan sekarang setelah mereka dipersiapkan makanan mereka, gandum-gandum di dalam kantong-kantong mereka, mereka siap pulang. Tetapi dalam perjalanan apa yang terjadi? Uang-uang untuk membeli gandum itu masih ada di atas karung-karung mereka, di dalam karung-karung mereka. Tetapi mereka mengadakan perjalanan terus sampai pulang ke Kanaan. Setibanya di sana, mereka ceritakan kepada Yakub apa yang terjadi. Mereka dituduh sebagai pengintai, dimasukkan ke dalam penjara, dan Simeon sekarang tetap tinggal di sana dengan satu syarat: kalau sekiranya makanan mereka habis, mereka tidak boleh membelinya kecuali Benyamin dibawa. Yakub menjadi sedih sekali. Masakan aku harus kehilangan lagi? Yusuf sudah tidak ada, Simeon sudah masuk penjara, sekarang Benyamin harus dibawa lagi. Berat hatinya. Tetapi makanan demi hari semakin menipis dan habis. Mereka harus kembali ke sana. Kami tidak mau pergi, katanya anak-anak itu, kecuali Benyamin dibawa. Dengan sedih, Yakub mengatakan, "Okelah, bawa uang 2 kali lipat sebagai penggantinya." Dan sekarang perjalanan kedua dimulai. Adik-adik, perjalanan ini sangat menyedihkan. Karena Ruben bertanggung jawab untuk Benyamin, Yehuda bertanggung jawab untuk Benyamin agar dapat kembali. Nah, sekarang mereka kembali ke Mesir dan bertemu dengan penguasa Mesir, yaitu Yusuf. Yusuf melihat saudara-saudaranya datang. Hatinya hancur, hatinya sedih sekali. Dia mengingat mimpinya, dia mengingat adik kesayangannya. Dan sekarang mereka dipuji lagi. Mereka diundang untuk pesta besar di rumahnya. Dan anehnya, semua duduk diatur menurut usianya. Ruben yang pertama, kemudian disusun menurut urutannya sampai kepada Benyamin. Benyamin diberikan 5 kali lebih banyak dan diberikan prioritas yang utama. Yusuf tidak tahan lagi. Dia suruh pengawal-pengawalnya pergi. Dia katakan kepada mereka, "Keluar!" Dan dalam tangisannya dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Saudara-saudaraku, aku Yusuf yang kau jual, dan sekarang aku di sini sebagai penguasa. Aku Yusuf." Dia memeluk adiknya, dia memeluk saudara-saudaranya. "Aku Yusuf." Saudara-saudaranya kaget. "Wah, bagaimana ini sampai jadi seperti ini?" "Tenang, jangan takut. Tuhanlah yang mengirimkan aku dahulu ke sini untuk menyediakan makanan untuk kehidupan kalian. Jadi jangan takut." Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan mengatakan kepada mereka, "Panggil ayah, panggil dia, bawalah hadiah dan kereta ini, jemputlah dia kembali ke Mesir. Hiduplah di sini, karena 7 tahun masih ada untuk masa kelaparan sulit ini." Adik-adik, pengampunan luar biasa diberikan kepada Yusuf untuk saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepada dirinya. Yesus juga mengampuni kita. Sama seperti Yesus mengampuni kita, kita juga harus mengampuni kawan-kawan, saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai jumpa. Dan sebelumnya, baiklah kita berdoa.
Terima kasih Yesus, karena Engkau adalah Allah yang pengasih. Biarlah cerita Yusuf boleh menjadi pelajaran bagi kami, untuk mengasihi saudara-saudara kami, untuk mengampuni mereka walaupun mereka menyakiti kami, sebagaimana Yesus telah melakukannya bagi kami. Biarlah pelajaran ini selalu menjadi bahagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa adik-adik.